Dara ini amin. Rawa al-Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuh marfu'an anna man 'amila min hadhihi al-ummati 'amal al-akhirah lid dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib. Ini menjelaskan tentang apa takhliyah. Artinya kismus salis dari kitab Tanwirul Qulub. Itu tentang amalan hati. Nah, kalau amalan hati mah ya udah, kita orang lain biarkan mau apa, dan ini ilmu untuk kita perbaiki diri sendiri, jangan dialamatkan ke orang lain gitu. Sebab masalah hati gitu. Masalah hati, dan udah kalau masalah hati udah fikih pun udah lepas gitu. Fikih pun udah tidak ikut campur, sebab fikih pun masalah amalan dohir saja yang bisa terlihat oleh mata, telinga, apa. Masalah hati mah terlepas itu. Nah, kemarin manusia itu sejatinya jadi manusia bila mana hatinya salim, hatinya selamat dari penyakit-penyakit, yaitu karakter atau sifat yang ada pada hewan buas atau hewan ternak gitu. Nah, semuanya kalau kita lepas dari karakter hewan ternak atau hewan buas, maka kita jadi manusia yang jadi khalifah fil ard. Nah, tentang penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat yang tercela, yaitu makhluk-makhluk yang tercela, itu seperti disebutkan dari hasad, terus hikdu, ha obdal, hikdu hasad, hasad itu hasud, hikdu dendam, kibru takabur, sombong, ujub membanggakan diri, bakhil lah, terus sampai riya. Ini sampai pada riya. Lah riya kemarin disebutkan apa sih yang namanya riba? Tolabul manzilah. Kita mencari kedudukan di mata orang lain. Kita pengen dianggap punya kedudukan, diposisikan terhormat lah di pandangan orang lain. Itu riya gitu. Itu riya dan sangat dibenci. Makanya satu hadis kemarin disebutkan yang paling ditakutkan oleh Nabi dari umatnya adalah ya riya itu sendiri. Riya itu sendiri. Nah, hadis lebih jelasnya, mas saya tidak takut umatku melakukan kekufuran lagi, menyembah berhala, saya tidak takutkan. Justru yang saya takutkan itu yaitu riya itu. Nah, ini menjelaskan riwayat Ahmad bin Hanbal yang mempunyai madhab Hambali. Ahmad bin Hanbal murid nomor satunya Imam Syafi'i, sukses lah, murid suksesnya sampai dia bertitel mujtahid mutlak juga. Dan juga lainnya Ahmad meriwayatkan satu hadis, annaman amila min hadil ummah amal akhirah lid dunya falaysa lahu fil akhirati nasib. Hadis, sesungguhnya barang siapa yang beramal dari umat ini, berarti ya kita-kitaan, dia beramal amalan akhirat, sholat, baca Quran, ngaji, apa saja amalan akhirat, tapi tujuannya lid dunia. Tujuannya lid dunia. Ya apa saja lid dunia mah. Tujuannya lid dunia itu, tujuannya itu. Falaysa lahu fil akhirati min nasib, maka nanti di akhiratnya kosong, tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa nantinya. Sholat tujuannya pengen jualannya laris umpamanya, ini mah umpamanya. Baca waqiah pengen gini, baca yasin pengen tertolak bala, tujuannya baca yasin itu berarti kan lah itu, maka nol, di akhiratnya itu kosong. Tapi ada orang yasin tujuannya itu, ya jangan kita mah, dia membaca yasin punya tujuan dunia itu, ya jangan kita menuduh orang itu
Jangan, itu berarti itu menunjukkan kejelekan hati kita. Kalau kita seudon ke orang, cukuplah. Iya, kita menuduh orang lain jelek itu cukup membuktikan kejelekan hati kita, itu cukup untuk bukti. Ya, yang nggak tahu orang lain mah biasa belum tentu, yang jelas kitanya yang udah jelas jeleknya, kita nuduh jelek. Wah, dia mau baca Yasin tiap hari juga, saya tahu tujuannya lagi pengen itu, umpamanya pengen punya rumah gitu. Nah itu berarti amal akhirat nih di dunia, maka di akhiratnya tidak. Lah kita menyangka orang lain baca Yasin, kita itu ya kalau dianya belum tentu jelek, sebab kita tidak tahu tapi kalau kita udah pasti jeleknya ini, yang menuduhnya udah pasti. Udah pasti jeleknya kita. Pokoknya kita jelaskan. Ulah dehem. Jadi ya kita dengan ini akhirnya kita memperbaiki aja. Kalau kita beramal akhirat udah lillah gitu aja udah. Adapun dunia dikasih apa ya itu mau udah nggak jadi ituan. Pokoknya berarti kalau ngamal dunia, ngamal akhirat tidak tujuan dunia, kalau dapat dunia harus ditolak. Ya tidak seperti itu juga, tidak. Yang penting jangan ada harapan gitu aja. Umumnya dikasih baca sholat, dagangnya laris, ya jangan pikir-pikir wah ini mah gara-gara sholat ini. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan pikiran seperti itu. Nanti kalau nanti sholatnya nanti lidurnya nantinya gitu setan itu masuk sesep. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa ghairih, dan banyak yang meriwayatkannya. Bahkan man tazayyana bi amalil akhirat wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ard. Barang siapa yang dia menghiasi diri dengan amalan akhirat, salat, ngaji, sedekah, dia menghiasi dirinya dengan amalan wa huwa la yuriduha. Terpaksa dia tuh sebenarnya mah cuma pengen dianggap orang baik saja saya. Akhirnya mau sholat, mau sedekah, mau padahal sih tidak menginginkan. Wala yuridu ala yatlubuha, maka lu'ina fis samawati wal ard, dia akan dilaknat oleh penghuni langit dan penghuni bumi gitu. Dia padahal sih melakukan tapi tidak menginginkan, cuma pengen dianggap jadi orang yang baik oleh masyarakat, sering sedekah akhirnya. Padahal sih itu kalau terpaksa lah istilahnya mah. Nah itu lu'ina fid samawati wal ardi, akan dilaknat penghuni langit, penghuni bumi. Dan itu rahu Ibnu Jarir atau Bari mursalan. Juga layak balullah amalan fi mithqala habbatin min khardalin min riya. Benar-benar Allah tidak akan menerima satu amalan yang amalan itu di situ terkontaminasi dengan yang namanya riya, walaupun sebesar darah. Riyaknya itu ada sebesar darah aja, Allah ditolak gitu. Amalan itu ditolak. Wa ala dorben, sebab dan riya itu ada dua, ada riya mahad, ada riya apa takhlid. Riya mahdun artinya riya yang murni. Riya takhlid yaitu tercampur. Nah, jadi tercampur. Ada itunya mah apa ikhlasnya tidak murni gitu tuh. Ada riya yang murni, ada riya yang campuran. Lah kalau riya murni ayyurida bi amalil akhirat naf'ad dunya. Dia menghendaki kemanfaatan dunia tapi pakai jalan amalan akhirat. Itu riya. Dia menghendaki kemanfaatan dunia, kesembuhan, rezeki jembar, itu kan nafkah dunia ya, tapi pakainya jalur akhirat. Sholat malam umpamanya. Jadi ilmunya lagi ilmu kelas rada tinggi nih. Iya. Kita mencari kemanfaatan dunia, pengen ini subur makmur, walaupun pakai jalur amal akhirat. Itu riya yang murni, itu riya murni. Riya yang murni. Tapi kalau riya takhlid ayuri dunafadunya wa nafal akhirah kilahuma. Kalau riya takhlid
pengen surga gitu tuh. Juga dia sholat pengen surga, pengen hidup di dunianya makmur. Itu berarti riya taklid gitu, riya taklid. Campuran. Kalau dia pengen hidup di dunianya makmur, dia rajin sholat, rajin sodakoh, rajin apa, cuma pengen di dunianya makmur, itu riya murni. Tapi kalau di surga, di akhirat pengen surga, di dunia juga pengen subur makmur, itu riya, namanya riya taklid. Mana yang baik? Tidak ada yang baik, semuanya muhbitul amal, amalnya hancur semua, baik riya murni atau riya. Wakilahuma muhbitun lil ajri, keduanya itu menghancurkan pahala amal. Naudzubillahi min kata di sininya naudzubillahi min dzalik itu. Ya, Yang meluan. mudah-mudahan kita terjaga lah dari riya mahdun atau riya taklid campuran. Malah berarti apa ya, yang ikhlas lah berarti. Kalau ikhlas itu apa? Yang tidak syirik, tidak riya, itu namanya ikhlas. Tapi pesan jangan sekali-kali dengan waduh ini mah kita amal ini nggak ada pahalanya selama ini, akhirnya nggak usah amal lah, ya berarti 2 kali celaka kita tuh jatuh itu. Iya, terjebak 2 kali. Biasanya sedekah, akhirnya kita tuh sedekah tuh tujuannya gitu lah, nggak usah lah sedekahnya, ya udah berarti 2 kali kita jatuh habis itu karena itunya. Nah udah kita lakukan aja kebaikan sambil kita proses memperbaiki niat hati itu. Proses caranya itu tidak tarkul amal ya, tarkul amal malahan fatal nantinya. Nunggu ikhlas sampai kapan gitu ya, nanti nggak amal-amal. Itu tentang masalah riya lah. Bahayanya ya fatal lah riya itu. Makanya termasuk tombol setan. Makanya kalau kita ada bibit riya, enak setan itu ngaji, dia dorong malahan. Sodako didorong. Kalau ada riya enak, tapi setannya sih tinggal tet, hancur amal itu. Tet, hancur. Sebab muhbitun lil ajri, itu menghancurkan amal nanti di akhirannya kosong. Wa mahubul jah wariyasa, dan adapun cinta pangkat atau cinta kepemimpinan itu tujuannya intisarusid, kita pengen terkenal, pengen terkenal, itu namanya hubbul jahwar wariyasa. Dan bahwa madmumun dan itu sangat tercela, qatiun antorikil haq. Kalau orang udah ada riya, ada keinginan apa terkenal, apa sih kalau bahasa umumnya terkenal tuh populer, viral atau apa gitu tuh. Itu apa, kalau dia lagi wusul langsung aja itu tuh berbelok dari jalan, dari jalur. Kalau kita dari tujuan itu to'otiun anit torikul hak gitu. Jadi sampai kapanpun kita tujuan wusul ke Allah ada cinta pengen terkenal, tidak bakalan sampai itu, tidak bakalan sampai illa liman syahirallahu ta'ala linasridini, kecuali yang memang orang tersebut dimasyhurkan oleh Allah, hatinya tidak pengen, tapi Allah memasyhurkan karena menyebarkan agamanya. Kecuali itu yang kemasyhuran itu tidak dicela. Kalau selain itu dicela semua keinginan masyhur itu. Dan itu qatiun anit thariqil haq, berarti dia terputus dari jalan yang hak, yang benar. Dan orang yang bisa selamat dari cinta kedudukan, cinta dikenal, cinta kepemimpinan itu hanya illas siddiqin. Kalau masih tingkatan ya saya gitu tuh, belum siddiqin ya tetap aja perang terus. Hati itu tuh perang terus, harus perang gitu tuh mujahadah. Makanya satu yang sangat ya bagi para ulama itu sangat itu sekali, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan hasbu ya, kalau banyak itu bihasbi ibni adam minasyar ila Rasulullah ayyusyara ilaih bil asabi fi dini au dunya, ada baknya dan tertibnya jadi khobar muqaddam, nanti ayyusyara ilaih jadi mubtada
mutada muakhir. Cukup akan kejelekan Ibnu Adam. Akhirnya umpamanya anak Adam itu punya kejelekannya cuma ini. Cuma satu yang ini saja anak Adam. Ada manusia punya kejelekan cuma ini. Itu cukup untuk mengantarkan dia ke neraka. Akhirnya bihasbi ibni Adam minasyar illa man asimallahu ta'ala, kecuali akan selamat dari penyakit ini orang yang memang udah dijaga oleh Allah. Apa? Ayyusyara ilaih bil asabi fi dini au dunya. Orang punya maziyah baik di masalah agama atau masalah dunia. Masalah agama umpamanya pintar baca kitab umpamanya, masalah dunia kaya, terus masalah agama dia ceramahnya di itu, masalah dunia dia melakukan hal-hal yang lah, terus dia ada rasa senang begitu tuh, ya udah berarti cukup menunjukkan kejelekan di dia gitu. Itu kejelekan seseorang itu bila mana dipuji senang, udah cukup kejelekan bagi seseorang itu, cukup bagi seseorang itu, nggak usah kejelekan yang lain juga, udah orang jelek itu aja udah dengan dia. Ayu syar'ila itu kata-kata dia punya keistimewaannya disebutkan, lalu dia merasa bangga, merasa senang gitu, ya udah menunjukkan jeleknya dia itu udah mencukupi gitu tuh, bahwa dia itu orang jelek. Jadi ya memang penyakit ini tuh sulit dihitungkan ya. Makanya di sini Nabi ilaman asimahullahu ta'ala. Penyakit ini sangat berat sekali. Jarang orang bisa selamat dari penyakit ini. Hubul jahwar. Siapa sih orang yang tidak ingin kedudukan itu? Siapa sih orang yang tidak ingin dia ada di depan? Bukan berarti dia harus ada di depan. Bukan gitu tuh. Bukan itu. Punya keinginan aja. Punya keinginan walaupun dia posisinya di belakang gitu tuh. Atau dia bukan pemimpin, cuma pengen jadi, ada rasa pengen jadi pemimpin. Dia bukan orang terhormat tapi pengen jadi orang terhormat. Orang yang selamat itu tuh siapa gitu dari penyakit itu. Dan itu cukup untuk bahwa dia itu yang punya sifat itu, cukup dia jadi orang yang jelek gitu. Dan orang yang bisa selamat dari sifat itu hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah, yaitu minan nabiyyin wal auliya wasiddiqin, hanya itu saja. Makanya Abu Yazid Al-Bastami, saya bersusah payah ibadah selama 30 tahun. Terus saya melihat seseorang yang mengatakan, "Ya Abu Yazid, ya Aba Yazid," katanya, khazainuhu mamlu'ah minal ibadah, bahwa pendaharaannya itu dipenuhi dengan ibadah. Kalau kamu pengen usul kepada Allah, fa'alaika bidzulli wal iftiqar, kamu mesti hina dan butuh, fakir. Selama kita tidak ada dzil, kehinaan diri, tidak ada iftikor, ya udah kamu tidak bakalan bisa wusul, tidak bakalan. Kita tuh harus harus merasa orang paling hina. Kalau kita merasa ada orang lain lebih hina dari saya, berarti dzil kita tidak bakalan itu tidak bisa menyampaikan kita ke wusul ke Allah. Kita harus merasa diri ini paling hina, diri ini paling rendah, diri ini paling fakir, baru kita itu jalan wusul ke Allah itu lancar. Tapi kalau nggak mau dihinakan, nggak mau ya berarti masih ada nilai dirinya. Makanya tidak jangan sampai kamu punya harga diri kamu, apalagi kita menghargai diri. Punya harga juga dirinya gitu, jangan, berarti tidak ada deal dalam dirinya. Itu diri loh, bukan agama. Beda agama mah. Agama kita dihinakan ya kita harus marah, tapi diri kita dihinakan kita marah, berarti kita masih punya harga. Dan itu suatu, kita berarti hubul jah, berarti kita hubul jah berarti.
Iya hubul jah berarti. Kita di itu kan marah. Oh berarti kita hubul jah. Berarti. Ayo. Pahit bisa. Dan untuk musul, wah wis mentok terus kalau kita ada hubul jah. Ada hubul jah. Hati-hatinya usul ke Allah itu mentok. Macet lah kalau itunya mah kalau jalan. Macet iya. Buntu. Hmm. Wa ni mutawali radhiyallahu anhu annahu kana yaqul al fakir fi hadidar kal jalis fi baiti khala fa in radda al bab alaihi qada hajatu wa kharaja masturan lam yara ahad aurat fa in fatahal bab kasyafa auratu wa hataka saratahu wala annahu kullu man yarahu ala kulli hal. Lah kata Imam Mutawali malahan orang fakir di dunia ini siapa? Itu seperti orang yang duduk di WC. Orang yang benar-benar fakir di dunia itu harus seperti orang yang duduk di WC. Apa? Kalau dia tutup masuk kan punya hajat buang air besar atau kan tutup pintunya, maka kita keluarkan hajat kita buang air besar wa kharaja masturon lam yaru ahad aurat dan kita keluar dengan kita tertutup selamat. Wa in fatahal bab kalau kita dibuka maka kita terbuka aurat kita. Wahata kaserotu maka kita apa yang ada dalam kita akan terlihat. Maka kita akan dilaknat kuluman yaroh pada orang yang melihat kita. Gitu. Jadi kita posisinya itu seperti kita hidup di dunia itu harus seperti saya harus benar bisa menutup rapat-rapat. Kalau kita dibuka ya udah. Nah, kalau kita dibuka itu tuh pasti ada orang yang melihat. Dan kalau orang melihat kitanya hatinya masih kotor, pasti kita akan tergerak. Tidak bisa, gitu momennya kita tekan hati tidak hubul jah. Akhirnya kita melakukan kebaikan, dibuka. Lah ya udah hati itu tergerak, ada yang memuji atau yang apa ya udah hancur semua. Itu masalah hati semua ini mah ini. Saya. Jadi gimana wala kulli hal mata malak qalbu salik ila hubil jawarisa ingkotang torik. Jadi kesimpulannya bila mana kita pingin usul ke Allah, pingin marifat ke Allah, kok ada kecenderungan hati cinta kedudukan, cinta kepemimpinan, maka kita itu terputus dari jalan itu. Kita terputus, pokoknya gitu aja. Harus buang namanya hubul jah, cinta kedudukan, cinta kehormatan, cinta kepemimpinan, cinta dihormati. Pokoknya harus dibuang. Selama kita tidak ada dibuang, ya macet aja jalan itu, nggak bisa jalan-jalan udah itu. Pokoknya kesimpulannya seperti itulah. Lah terus yang selanjutnya selain hubul jah, tafakur. Tafakur mana tadi bermegah-megahan ya. Kita berbangga-banggaan dengan akhlak. Kita akhlaknya baik, kita terus merasa bangga. Atau manakib, kita punya keistimewaan yang orang lain banyak tidak punya. Atau kita punya kedudukan. Atau kita punya nasab dari orang hebat. Itu merasa kita bangga dengan semua itu. Itu oleh agama itu dianggap sangat jelek. Dan itu manhiyun anhu, sangat dilarang. Kita membanggakan akhlak kita membanggakan akhlak makarim kita, akhlak baik kita membanggakan keistimewaan yang dalam diri kita membanggakan turunan kita, kedudukan kita atau lain-lainnya, itu dilarang oleh agama dan madmum. Nah, kenapa sih? Sebab liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal auha ilayya antawaddu hatta la yaftura ahadun ala ahadin. Kata Nabi, Allah memberi wahyu kepadaku untuk kita itu saling tawadhu. Sampai tidak terjadi orang merasa lebih daripada yang satu dari yang lainnya. Masing-masing itu harus merasa saya itu paling hina. Ini kita merasa saya paling hina, ininya merasa ya kan enak kayak kehidupan itu. Kalau gitu ya. Kita merasa paling hina, yang lain di atas, yang ininya paling hina. Gitu. Aman jadi aman.
Dan Allah membawanya, kata Nabi, Allah memberi wahyu itu supaya kita saling tawadu, sampai tidak terjadi orang yang apa merasa lebih tinggi dari orang lain gitu. Walayabgi akadun ala akad, dan sampai tidak terjadi kedoliman satu sama lain. Rawahu Muslim. Dan yang namanya tafakhur, kebanggaan itu bisa dari hartanya, bisa dari orang tuanya, atau bahkan bisa dari ilmunya, bisa dari ibadahnya. Aduh, udah kita tuh habis ibadahnya rajin, merasa orang lain di bawah, ya udah itu tafakhur. Ya udah, bahaya itu tuh kalau kita ada rasa hati bahaya terus selalu dalam bahaya itu. ya. Terus wamal ghadab, marah itu ghulyanud damil qabil atau labil intikom, kobarnya apa, darah dalam hati untuk dia membalas, itu namanya ghadab. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ghadab minasyaitan, marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan air itu bisa memadamkan api. Maka bila mana kalian lagi marah, maka kamu mesti mandi, atau dalam satu hadis kamu lari ke belakang mengambil air wudhu. Hodop, lari aja ke belakang, masuk ke itu, ke kolam itu, nyemplung aja udah kalau lagi marah. Jangan dilampiaskan gitu tuh. Wah, dilampiaskan, saya tanya udah, kalau kita kode dilampiaskan, maka kita itu seperti bola yang dimainkan oleh setan. Kita itu kalau kodok dilampiaskan, ya udah seperti bola yang dimainkan oleh anak-anak itu. Dan kalau kita berarti dimainkan oleh setan, kita itu kalau kodok itu. Rawahu Ibnu Asakir wajah fil khobar an-nallah zakul, dan dalam khobar hadis qudsi Allah berfirman, hai Ibnu Adam, ingatlah kepadaku bila kamu marah, maka aku akan mengingatmu bila aku marah gitu. Wahai Ibnu Adam, bila kamu marah, ingatlah aku. Nanti kalaupun saya marah akan mengingat kamu gitu. Artinya kalau kita marah, sadar kita itu, jangan melampiaskan kemarahan kita. Nanti Allah kalau marah kepada kita tidak akan melampiaskan kemarahan Allah kepada kita. Itu. Kita marah dilampiaskan, ya udah, kalau Allah marah kepada kita dilampiaskan, disiksa kitanya. Gitu. Kalau kita marah tidak dilampiaskan, ke belakang ambil wudhu terus, nanti Allah marah kepada kita, tidak dilampiaskan marah Allah itu. Udah diampura gitu. Fama ahlauka fi man halak. Kalau kamu mampu seperti itu, kamu tidak pernah melampiaskan kemarahanmu, saya akan menghancurkanmu berserta orang-orang yang telah saya hancurkan. Wal afdhalul amal, jadi al hilmu, sebaik-baik amal adalah hilm. Hilm itu kebalikan dari ghadab, aris. Aris itu apa sih namanya tuh? Aris itu umpamanya kita didolimi oleh orang lain, dibikin marah oleh orang lain, dan saya sangat mampu untuk membalas gitu tuh. Tapi saya tidak itu namanya hilim itu, Mas. Itu hilim baru. Kita didolimi atau dibikin marah, dibikin marah, dan saya mampu membalas itu dengan sangat mudah untuk membalasnya. Tapi saya tidak membalas, itu namanya hilim. Tapi kalau kayak saya takut membalas, ya bukan hilim itu, Mas. Kamu tidak membalas, takut sayanya, ya itu mah bukan hilim, tidak membalas. Ini mah saya sangat mampu untuk membalas, tapi saya enggak, saya tidak balas. Itu namanya hilim. Itu afdolul amal. Jadi memang amalan-amalan yang hebat itu amalan-amalan hati sebenarnya. Jadi afdolul amal al-hilm indal ghadab wasobri indat toma. Kita aris sewaktu kita marah, dan kita sobar sewaktu kita ada tamak. Kita ada apa? Sabar untuk tidak tamak lah. Sabar untuk tidak tamak, itu afdolul
fadlul amal. Umpamanya ya yang film Indal Ghadab tuh seperti gini, ada anak-anak atau anak buah, nah dia melakukan kedoliman ke kita, dan saya bisa membalas, tapi udah saya tidak membalas, dan dia bikin marah dan saya marah, tapi saya tidak membalas. Itu namanya hilim, dan itu afdolul amal, dan itu sifat Allah. Wallahu ghafurun halim, kan ada Al-Quran itu, Wallahu ghafurun halim. Sifat aris. Laisal akhlamu fi khinir ridho, innamal akhlamu fi khinil ghadab. Yang namanya aris bukan dalam keadaan ridho, tapi kearisan seseorang bila mana dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah. Ah, dia mah orang aris. Ya coba dibikin marah. Marah enggak? Marah ya itu bukan bukan halim itu tuh. Kalau dia dihormati, dia baik lagi, baik ya bukan hilim itu mah. Yang hilim itu seperti Nabi, dibikin marah oleh dia tidak membalas, tidak itu namanya hilim. Jadi pembuktian hilim itu sewaktu dia marah, maka dia melampiaskan kemarahannya atau tidak, dan dia mampu untuk melampiaskannya, berarti dia hilim. Kalau dalam keadaan normal mah enak mah ya tidak bisa itu jadi standar dia hilim atau tidak. Udah. Jadi hadirin rahimakumullah, pembahasannya pertama riya. Sekarang itu masih bahas riya. Terus kedua hubul jahwariyasa. Riya itu tolabul manzilah, menginginkan kedudukan di mata orang lain, di mata makhluk lah. Hubul jahwariyasa artinya cinta kehormatan, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Tanpa fakur, berbangga-banggaan dengan harta, dengan amal ibadah, atau dengan nasab, atau dengan keturunan. Itu semuanya madmum semua. Yang saya itu, dan ghodob itu marah, dan itu adalah kalau kita bisa menghilangkan semuanya, berarti kita akhlak. Nah, akhlaknya udah akhlak yang baik. Dan timbangan yang paling berat di akhirat itu bukan amal fisik, tapi amal-amal ini, amal-amal hati ini yang beratnya itu tidak ada. Makanya ada hadis Abu Bakar itu amalannya, timbangannya berat bukan karena banyak puasa, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sodako, tidak, tapi akhlaknya Abu Bakar itu. Ya Allah alam, mangga.